Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sompo friend ya, sahabat Sompo semua, alhamdulillah ya, kita masih diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah Ramadan ini. Semoga semua puasa dan ibadah kita mendatangkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi diri kita, keluarga kita, dan seluruh bangsa Indonesia ini. Hari ini kita ingin bicara sedikit tentang kesehatan fisik dan mental. Suatu topik yang tentu saja sangat wajar kita perhatikan pada masa-masa Ramadan yang sekaligus pandemi seperti ini. Di dalam surat Al-Baqarah 183 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablina. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, kutetapkan bagimu, kuwajibkan bagimu untuk berpuasa ya, sebagaimana telah berpuasa orang-orang sebelum kalian. Ya. Jadi di sini jelas dari ayat ini bahwa Al-Quran mengakui atau menyatakan atau menyampaikan bahwa puasa itu adalah sesuatu ajaran yang universal ya, yang dilakukan oleh bermacam-macam umat selain kita, selain umat Islam ya. Jadi itu suatu kebenaran yang universal berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan sebetulnya juga terbukti secara sains ya. Pada tahun 2016 seorang ilmuwan bernama Yoshimuri Osamu ya, mendapatkan penghargaan Nobel ya, tentang konsepnya, yaitu konsep autofagi ya. Autofagi ini bahasa Yunani ya. Auto adalah sendiri atau self ya, dan fagi adalah memakan ya. Jadi autofagi itu sebetulnya adalah konsep memakan diri sendiri. Siapa yang memakan diri sendiri? Dalam hal ini adalah sel-sel di dalam tubuh kita memakan sel-sel di dalam dirinya, di mana sel yang dimakan oleh sel yang lain ini adalah sel-sel yang cacat, sel-sel yang kurang sehat. Ya. Akibat konsep autofagi ini, maka dampaknya adalah manusia terbebas dari sel-sel yang cacat. Ya. Terjadi regenerasi sel yang cepat, efektif dan efisien yang membuat manusia tersebut menjadi sehat. Dan autofagi ini terpicu oleh perut yang kosong. Jadi perut seorang yang kosong itu memicu terjadinya autofagi. Jadi jalankanlah puasa ini dengan sepenuh hati ya, dengan sesungguh-sungguhnya, karena ini adalah petunjuk ilahiyah yang telah dibuktikan dengan sains. Lalu bagaimana kalau puasa tersebut harus dijalankan di masa pandemi? Ya justru semakin baik kalau menurut saya ya. Karena masalah kuman, masalah COVID adalah masalah imun sistem ya. Ada iman, ada imun ya. Iman dan imun ini juga tidak bisa dipisahkan ya. Kalau imannya kuat, imunnya membaik ya. Kalau imunnya membaik, orangnya sehat ya, bersemangat, pasti mempengaruhi keimanan kita dalam pengertian keyakinan diri, semangat dan sebagainya. Jadi fisik dan mental kita dua-duanya harus dijaga ya. Seperti saya katakan, iman tidak bisa dipisahkan daripada imun ya. Maka mental juga tidak bisa dipisahkan daripada fisik ya. Kita semua sering mendengar pepatah Yunani lagi, mens sana en corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Ya, ini betul tapi tidak 100% betul, karena di luar jiwa yang sehat terdapat juga badan yang sehat. Ya, ini timbal balik. Iman, imun, ya. Tubuh, mental, fisik, mental. Saudara-saudaraku sekalian,
Sumpus Friends, mari kita terus perbaiki diri kita di bulan Ramadan ini. Mari kita terus berpuasa, beribadah, dan berdoa. Dan jangan lupa periksakan kesehatan secara rutin. Di rumah sakit, di dokter, di lab, dan di tempat-tempat lainnya. Dan diri pribadi juga harus memperhatikan gejala-gejala atau kondisi-kondisi yang muncul di dalam diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulk kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa li azimi sultanik. Ya Allah, Tuhan yang telah memberikan kesehatan kepada diriku, keluargaku, dan saudara-saudaraku sekalian. Ya Allah, yang menentukan rezeki-rezeki setiap manusia. Ya Allah, yang telah menetapkan bagi kami untuk menahan lapar dan haus selama 30 hari di bulan Ramadan ini. Ya Allah, yang telah menetapkan puasa bagi kami, tidak hanya secara fisik, tetapi secara mental, spiritual. Tunjuki kami jalan yang benar, tunjuki kami jalan yang lurus, ya Allah. Berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan untuk menjalani Ramadan ini. Dan jadikanlah kami umat-umat pilihan. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.